Kembali bersama channel 1 Perikop Alkitab. Kita akan membahas Matius 6, 19-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Betul juga, karena harta di bumi itu sifatnya sangat fragile ya, atau mudah hilang. Kalau kita mati-matian mengumpulkan harta di bumi ini, hati-hati, karena kita bisa rentan terhadap pencobaan. Coba bayangkan ketika kita susah-susah mengumpulkan harta, kemudian tiba-tiba kita kehilangan harta tersebut, mungkin karena dicuri atau kita ditipu orang, kita akan menjadi sangat kecewa dan sangat stres karena kita kehilangan harta kita yang mungkin kita dapatkan dengan susah payah. Karena ketika kita bersusah payah mengejar sesuatu yang kita inginkan, yaitu harta di duniawi itu, maka di situ juga passion kita atau minat kita atau hati kita di sini disebutkan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau kita mengarahkan pikiran kita pada harta kita, di situ hati kita akan berada juga. Jadi lebih baik kita tidak fokus atau terlalu fokus pada harta duniawi. Sebab harta duniawi itu gampang lenyap. Jadi jangan sampai kita cinta pada duniawi dengan cinta kepada uang. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Iya betul. Artinya nggak ada yang bisa melayani setan dan Tuhan. Tidak mungkin keduanya bersatu. Karena demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kalau orang punya dua istri, pasti akan bagaimanapun akan berat sebelah. Dia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini bisa diibaratkan sebagai uang ya, atau duniawi. Jadi kita memang butuh uang, tapi kita tidak atau jangan terlalu fokus pada uang, pada harta duniawi. Sebab dengan demikian kita akan berhadapan atau kita akan berpotensi kehilangan harta surgawi atau kehilangan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bisa bersatu dengan roh duniawi. Jadi kita harus milih salah satu. Bukan berarti kita lalu tidak perlu memikirkan, tidak usah kerja, tidak usah cari duit. Bukan itu, jangan salah. Kita butuh uang,
Tapi uang kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Ya, kita butuh uang, tetapi uang itu kita gunakan untuk melayani Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Dengan demikian, kita akan bisa selamat ketika kita selesai di dunia ini. Harta ini sudah kita pakai untuk melayani Tuhan, dan kita bisa fokus dan mengumpulkan harta di surga. Jadi harta dunia ini hanya kita pakai untuk kita mengumpulkan harta surga. Demikian rekan-rekan saudara, kalau ada pendapat lain atau mungkin saudara diberi Tuhan sesuatu pemikiran atau pendapat yang baik, bisa di-share dengan kita semua, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di perikop berikutnya. God bless you.